IPv6, New Era of Internet. Jadi di sini kita akan mengenal lebih dalam mengenai IPv6. Oke, di dalam presentasi kami ini kami akan mempresentasikan yang pertama itu pengantar IPv6, yaitu penjelasan singkatnya mengenai apa itu IPv6, terus IPv6 itu bagaimana, dan perbandingan antara IPv4 dan IPv6. Lalu nanti ada masukan ke tantangan implementasi IPv6, penerapan IPv6 dan manfaatnya, lalu masa depan IPv6. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu IPv6. IPv6 itu atau Internet Protocol versi 6 adalah versi terbaru dari protokol jaringan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menghubungkan perangkat ke internet. Kenapa IPv6 itu ada? Karena itu dirancang untuk mengatasi keterbatasan yang ada di IPv4, terutama terkait dengan jumlah alamat IP yang semakin menipis pada saat ini. Lalu kenapa beralih ke IPv6? Karena dengan pertumbuhan internet yang sangat pesat dengan masuknya era 5G dan IoT, itu sudah mendorong kebutuhan alamat IP yang sangat besar. Jadi jumlah alamat internet yang ada di protokol versi 4 itu nggak mencukupi, sehingga IPv6 ini dibuat. Dan di IPv6 ini memberikan alamat IP yang lebih besar dibanding dengan IPv4. Kenapa IPv6 itu sangat penting untuk saat ini? Itu karena jumlah alamat yang nggak terbatas. Di IPv6 ini menawarkan alamat yang jauh lebih besar dibandingkan IPv4. Ini berarti setiap perangkat di dunia, dari komputer hingga kulkas pintar, dapat memiliki alamat IP uniknya sendiri, tanpa khawatir kehabisan alamat IP. Yang kedua, persiapan untuk di masa depan. Dengan pertumbuhan perangkat terkoneksi yang eksponensial, IPv4 tidak akan mampu lagi mengakomodasi semua perangkat. Jadi IPv6 ini dirancang untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan kelancaran koneksi internet di masa depan. Yang ketiga, efisiensi dan kinerja yang lebih baik. Nah, di IPv6 ini memiliki struktur header yang lebih sederhana dan fleksibel, sehingga dapat meningkatkan efisiensi routing dan mengurangi latensi. Jadi, koneksi internet kita itu akan menjadi lebih cepat dan responsif. Yang keempat, keamanan yang lebih baik. Di IPv6 ini menawarkan fitur-fitur keamanan yang lebih canggih, seperti IPsec yang terintegrasi untuk melindungi lalu lintas data dari ancaman cyber. Yang kelima itu adalah dukungan untuk layanan baru. Di IPv6 ini memungkinkan pengembangan layanan internet baru yang lebih kompleks dan inovatif. Misalnya, layanan yang membutuhkan banyak alamat IP, seperti jaringan sensor atau layanan cloud computing berskala besar. Jadi singkatnya, IPv6 ini adalah kunci untuk memastikan kelangsungan dan pertumbuhan internet di masa depan. Dengan migrasi ke IPv6, kita dapat menikmati koneksi internet yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih andal. Saya akan melanjutkan presentasi yang kedua, yaitu struktur alamat IPv6. Struktur alamat IPv6. Alamat IPv6 terdiri dari 128 bit yang dibagi menjadi 8 kelompok berukuran 16 bit. Setiap blok dikonversikan ke dalam bilangan heksadesimal berukuran 4 digit. Setiap blok bilangan heksadesimal tersebut dipisahkan oleh titik 2. Contoh alamat IPv6 adalah pertama ini 001 0000 111 011 010. Yang kedua ini 000 11 01 0011. Ketiga 00 semua. Yang keempat 001 011 100 111 011. Setelah itu dikonversi ke dalam bilangan heksadesimal menjadi 21DA 00D3 0000 2F3B titik 2. Titik 2 nya jangan lupa 02AA titik 2 00FF titik 2 FE28 titik 2 9C5A.
Dan setelah itu disederhanakan kembali menjadi nolnya dikurangin jadi 1. 21DA titik 2 D3 titik 0. 0 yang berjumlah 4 ini disederhanakan menjadi nolnya 1 aja. Titik 22 F3B titik 22 AA titik 2 FF titik 2 FE 28 titik 29 C5A. Baiklah, yang selanjutnya itu format alamat IPv6. Pertama terdapat 3, yaitu format standar, singkat, dan terkompresi. Yang standar terdapat 8 kelompok heksadesimal seperti ini: 2001.20db8 titik 285A3 titik 20000 titik 20000 28A2E titik 20370 titik 27334. Format singkat yang pertama, format singkat dengan menghilangkan 0 yang berurutan. Misalnya 00 yang terdapat 4 di sini dihilangkan jadi 2001.2db8.285A3, nolnya dihilangkan, 0 yang berurutan dihilangkan menjadi titik 2.2 8A2E titik 2370 titik 27334. Selanjutnya itu format terkompresi menggunakan titik 2 sebanyak 2 kali untuk menggantikan kelompok 0 yang berurutan. Seperti yang ini ya, disederhanakan menjadi dengan format terkompresi 00 sebanyak 8 atau 44 ini dihilangkan dan diubah menggunakan menjadi titik 2 sebanyak 2 kali. 2001.2db8 titik 285A3 titik 2 titik 2. Jadi titik 2 nya 2 8A2E titik 2 370 titik 2 7334. Baiklah, selanjutnya itu contoh penulisan alamat IPv6. Terdapat 2 contoh, yaitu alamat penuh dan alamat singkat. Alamat penuhnya yaitu seperti ini: 2001.0db8 titik 2 853 titik 20000 00 lagi titik 2 8A2E titik 20370 titik 27334. Yang kedua itu alamat singkat. Contoh yang alamat penuh ini dipersingkat: 2001.2db8 titik 285A3 titik 2 00 yang berurutan ini dihilangkan dan menjadi titik 2 nya terdapat 2 buah ya, 8A2E selanjutnya titik 2 370 titik 2 7334. Adapun di sini jenis alamat IPv6, yang pertama yaitu unicast, terdapat 3 ya. Pertama unicast, 2 anycast, dan yang ketiga multicast. Unicast yaitu menyediakan komunikasi secara poin-poin secara langsung antara 2 host dalam sebuah jaringan. Yang kedua anycast yaitu menyediakan metode penyampaian paket data kepada anggota terdekat dari sebuah grup. Alamat ini digunakan dalam komunikasi one to one of many. Alamat ini juga digunakan hanya sebagai alamat tujuan atau destination address dan diberikan hanya kepada router, bukan kepada host-host biasa. Yang ketiga yaitu multicast. Multicast menyediakan metode untuk mengirimkan sebuah paket data ke banyak host yang berada dalam grup yang sama. Alamat ini biasanya digunakan dalam komunikasi one to many.
Cakupan IPv6 terdapat 3 cakupan. Yang pertama yaitu link lokal, set lokal, global address. Link lokal merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam suatu subnet. Yang kedua, set lokal. Set lokal merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam sebuah internet. Dan yang ketiga yaitu global address, merupakan sebuah jenis alamat yang mengizinkan sebuah komputer agar dapat berkomunikasi dengan komputer lainnya dalam internet IPv6. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang apa saja sih perbedaan teknis dari IPv4 dan IPv6. Oke, kita akan membagikan perbedaan-perbedaan itu ke dalam beberapa segmen yang terdiri dari ada panjang alamatnya, ada notasi alamat, ada jumlah alamat, ada konfigurasi, dan ada header. Oke, yang pertama, panjang alamat. Di IPv4 itu panjang alamatnya terdiri dari 32 bit. Sementara di IPv6 dia terdiri dari 128 bit. Nah, perbedaan paling mendasar adalah jumlah bit yang digunakan untuk mempresentasikan sebuah alamatnya. IPv6 memiliki ruang alamat yang jauh lebih besar. Kan seperti kita lihat ada 128 bit. Nah, memungkinkan penambahan perangkat yang terhubung kepada internet secara lebih eksponensial. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang notasi alamat. Oke, di IPv4 dia berbentuk desimal titik. Semisal 192.168.11. Oke. Namun pada IPv6 dia merupakan berbentuk heksadesimal yang memiliki titik 2. Nah, seperti contoh yang kita berikan. Tuh lumayan panjang ya. Nah, di notasi alamat ini IPv6 menggunakan yang angka 2 titik tadi yang membuatnya terlihat jauh lebih kompleks dibandingkan dengan IPv4. Namun, notasi ini memungkinkan representasi alamat yang lebih panjang tentunya. Dan lalu ada jumlah alamat. Nah, di IPv4 dia jumlah alamat itu dia sangat terbatas. Ya, itu bukan hanya sangat terbatas sih, cuman cukup terbatas yang ada di 4.924.967.296 alamat. Nah, namun di IPv6 dia itu alamatnya itu sangat luas, sangat besar, sangat banyak ya. Dia yang terdiri dari ada sekitar 340-an desillion alamat. Banyak banget. Lalu ada konfigurasi. Nah, di IPv4 konfigurasinya itu berbentuk manual atau DHCP. Sementara di IPv6 dia konfigurasinya itu sudah auto konfigurasi dan lebih kompleks lah ya, gitu. Nah, selanjutnya ada header. Nah, di IPv4 headernya itu dia jauh lebih sederhana. Nah, sementara di IPv6 dia itu jauh lebih kompleks dan lebih fleksibel. Oke, kiranya begitu saja. Bagaimana perbedaan antara IPv4 dan IPv6? Terima kasih. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Saya akan melanjutkan tentang materi tantangan implementasi IPv6. Internet Protocol versi 6 atau yang lebih dikenal dengan istilah IPv6 ialah versi terbaru dari Internet Protocol atau IP, yang merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menghubungkan perangkat di internet. IPv6 dikembangkan untuk menggantikan Internet Protocol versi 4 atau IPv6 yang disebabkan karena keterbatasan jumlah alamat IP yang dapat dihasilkan oleh IPv4. Selanjutnya, alasan pengembangan IPv6 terbagi dua, yaitu kekurangan yang pertama, kekurangan alamat IPv4. IPv4 menggunakan alamat 32 bit yang menghasilkan sekitar 4,3 miliar alamat unik. Jika internet tidak mencukupi untuk mengadopsi semua perangkat yang terhubung ke internet global saat ini. Kedua, perkembangan internet.
Dengan semikian banyak perangkat seperti telepon seluler, tablet, dan perangkat LOT, cloud computing, maka kebutuhan akan alamat IP yang lebih banyak menjadi semakin mendesak. Keunggulan IPv6 terbagi 3, yaitu yang pertama, jumlah alamat lebih banyak. IPv6 menggunakan alamat 128 bit yang kemungkinan untuk menghasilkan sekitar 340 undekilon alamat unik. Untuk ini berarti setiap perangkat di dunia dapat memiliki alamat uniknya sendiri. 2. Konfigurasi otomatis. IPv6 mendukung konfiguratif otomatis tanpa perlu menggunakan protokol seperti DHCP. Hal ini memudahkan pengelolaan jaringan. Ketiga, keamanan yang lebih baik. IPv6 dirancang dengan mempertimbangkan keamanan. Dengan IPv6 terintegrasi yang menyediakan enkripsi dan autentikasi untuk paket data. Tantangan dalam implementasi terbagi 4, yaitu yang pertama, kontabilitas, infrastruktur, dan perangkat. Banyak perangkat dan aplikasi yang masih belum sepenuhnya mendukung IPv6, terutama perangkat lama yang umur ekonomisnya sudah habis. Yang kedua ialah biaya. Untuk mengupgrade infrastruktur perangkat IPv6 memerlukan investasi yang signifikan. Yang ketiga ialah pengetahuan dan keahlian. Kurangnya pelatihan dan edukasi SDM yang memiliki pengetahuan mendalam tentang IPv6 menjadi salah satu kendala utama. Yang keempat ialah kesadaran dan motivasi. Banyak organisasi dan pengguna akhir belum menyadari urgensi dan manfaat dari transisi ke IPv6. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang IPv6. Di sini saya membawakan materi tentang statistik adopsi IPv6 yang berisikan apa kelebihan IPv6, tingkat adopsi IPv6, dan contoh negara yang berhasil mengimplementasikan IPv6. Langsung saja masuk ke materi kita yang pertama, yaitu kelebihan IPv6. Kelebihan IPv6 adalah satu, ruang alamat yang besar. IPv6 menggunakan alamat sepanjang 128 bit, memungkinkan hingga sekitar 340 undecillion alamat unik. 2. Konfigurasi otomatis. IPv6 mendukung auto konfigurasi, baik stateless maupun stateful, sehingga perangkat bisa mendapatkan alamat IP tanpa perlu konfigurasi manual atau DHCP. 3. Keamanan yang baik. IPv6 secara bawaan mendukung IPsec yang memberikan enkripsi data dan autentikasi. 4. Routing yang efisien. Dengan hierarki alamat dan agregasi, routing di IPv6 menjadi lebih sederhana dan efisien. Lanjut ke tingkat adopsi IPv6. Adopsi IPv6 secara global terus meningkat. Menurut laporan terbaru dari 40% pengguna internet di dunia kini menggunakan IPv6, dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang memimpin dalam implementasinya. Di Asia Pasifik, negara-negara seperti Cina dan Jepang telah mengalokasikan jumlah alamat IPv6 yang signifikan, menunjukkan kesiapan mereka dalam menghadapi krisis alamat IPv4. Di Indonesia, meskipun adopsi masih dalam tahap awal, berbagai inisiatif telah dilakukan sejak 2006 untuk mempercepat transisi ke IPv6. Selanjutnya, yang terakhir, contoh negara yang berhasil mengimplementasikan IPv6. 1. Cina memiliki alokasi alamat IPv6 terbesar di Asia Pasifik. 2. Belanda, penyedia layanan internet seperti XS4ALL memimpin dalam mengadopsi IPv6. 3. Jepang, pemerintah mendorong migrasi IPv6 melalui regulasi dan insentif tambahan perusahaan-perusahaan yang berhasil mengimplementasikan IPv6 yang saya searching dari Google. 1. Google, 2. Facebook, 3. Amazon. Dan sekianlah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya Nazwa Febriani. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang IPv6, yaitu saya akan membahas bagaimana tentang masa depan IPv6 pada IoT, 5G, dan
edge computing. Nah, pertama-tama saya akan membahas IoT. IoT atau Internet of Things merupakan jaringan objek fisik yang disematkan pada elektronik, software, sensor, dan koneksivitas untuk memungkinkan bertukar data dengan produsen, operator, atau perangkat lain yang saling terhubung. IPv6 sendiri adalah versi terbaru protokol yang dikembangkan dari IPv4. Protokol ini digunakan untuk mengidentifikasi suatu perangkat di dalam jaringan. Nah, pertanyaannya di sini, bagaimana IPv6 mendukung IoT pada teknologi di masa depan? Saya punya 3 poin ya, yang akan menjadi alasan bagaimana IPv6 mendukung IoT di masa depan. Yang pertama, IPv6 mempunyai ruangan yang amat luas. IPv6 mendukung data yang besar. Terus juga IPv6 sudah kompatibel gitu, dan skalanya juga besar. Nah, yang pertama saya akan membahas ruangan yang amat luas ini. IPv6 menyediakan ruang alamat 128 bit dan menghasilkan lebih dari 340 undecillion alamat unik. Nah, ini memungkinkan miliaran perangkat IoT termasuk sensor dan perangkat pintar untuk memiliki alamat IP yang unik tanpa perlu NAT. NAT itu Network Address Translation. Nah, yang kedua saya akan membahas kompatibilitas dan skalabilitas. Nah, sekarang sudah banyak perangkat elektronik modern yang kompatibel dengan IPv6, sehingga memungkinkan pengelolaan dan penghubungan perangkat IoT yang terus bertambah. Nah, hal ini mendukung kebutuhan koneksivitas global pada masa depan IoT. Ya, ini mendukung ya. Terus IPv6 mendukung data yang besar. Dengan kemampuan transfer data yang lebih efisien, IPv6 mendukung pengumpulan data dari perangkat IoT untuk menganalisis dengan berbasis AI. Terus IPv6 membantu pengambilan keputusan di berbagai sektor seperti kota pintar, rumah pintar, transportasi, dan perawatan kesehatan. Selanjutnya saya akan membahas 5G dan Edge Computing. 5G adalah generasi kelima dari jaringan seluler yang dirancang untuk memberikan kecepatan yang lebih cepat lagi. Sedangkan Edge Computing adalah cara memproses data yang lebih dekat dari sumbernya, seperti perangkat atau sensor, daripada harus mengirim semuanya ke pusat atau ke cloud yang jauh. Nah, pertanyaannya bagaimana sih peran IPv6 dalam teknologi masa depan terkait 5G dan Edge Computing? Di sini saya akan membahas 5G terlebih dahulu. Dengan perkomboan 5G dan IoT, IPv6 menjadi tulang punggung komunikasi dalam jaringan 5G. Nah, dengan latensi yang rendah dan kecepatan yang tinggi yang berasal dari 5G, IPv6 memastikan komunikasi secara real time antara perangkat dan IoT. Ada banyak keunggulan 5G yang dapat mendukung peran ini, seperti mencakup IoT dalam jumlah yang besar. Dengan keunggulan ini mendukung perangkat seperti rumah pintar dan telemedicine. Telemedicine ini kayak kita ngecek kesehatan online gitu. Di sini ada impact of 5G on IoT application ya, aplikasi yang udah pengaplikasian gitu. Di sini sudah ada e-health, contohnya smart city, terus smart factories atau IoT data management ya. Nah, yang kedua ada edge computing. Edge computing merupakan proses data di dekat sumber. Jadi
edge computing ini dia proses datanya tuh real time, dia deket sumbernya gitu. Secara dia nge-proses datanya tuh secara real time lah. Terus tujuannya untuk mengurangi latensi dan beban jaringan. IPv6 memungkinkan perangkat edge memiliki alamat unik, memfasilitasi komunikasi langsung antar perangkat tanpa melakukan server cloud sentral. Nah, contohnya dalam kendaraan otonom, sensor yang terhubung melalui IPv6 mengumpulkan dan memproses data secara real time. Ini mendukung pengambilan keputusan cepat dan aman. Nah, contoh-contoh edge computing yang sudah diterapkan sudah beberapa bidang ya, seperti bidang kesehatan, di kendaraan otonom juga, terus di smart agriculture atau otomasi pabrik industri. Sekian saja untuk materi kali ini. Baik, saya akan mengakhiri presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan di komentar di kata-kata dan jawab. Terima kasih. See you.